Bayangkan sebuah negara yang berdiri di atas lautan kekayaan energi. Bukan sekadar kaya, tetapi memiliki cadangan minyak terbesar di planet ini. Sebuah negara yang seharusnya bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, namun justru terus berada dalam tekanan, konflik, dan krisis berkepanjangan. Negara itu adalah Venezuela. Selama puluhan tahun, Venezuela bukan hanya menjadi sorotan kawasan Amerika Selatan, tetapi juga menjadi pusat perhatian kekuatan terbesar dunia, terutama Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membuat Venezuela begitu penting? Mengapa negara ini terus menjadi incaran, sasaran tekanan, dan ajang tarik-menarik kepentingan global? Apakah semuanya hanya soal minyak, atau ada agenda yang jauh lebih besar di baliknya? Venezuela adalah negara di Amerika Selatan yang menyimpan satu aset paling berharga dalam sejarah modern, sumber daya energi yang luar biasa besar. Negara ini tidak hanya kaya, tetapi memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, melampaui negara-negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa minyak global. Cadangan tersebut mencapai ratusan miliar barel, jumlah yang setara dengan sekitar 1/5 dari total cadangan minyak dunia yang diketahui saat ini. Kondisi ini menjadikan Venezuela bukan sekadar negara berkembang biasa, melainkan sebuah titik strategis dalam peta energi global. Sejak awal abad ke-20, hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat terjalin erat melalui sektor energi. Perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika telah lama menanamkan modal, teknologi, dan pengaruhnya di industri minyak Venezuela. Selama bertahun-tahun, minyak Venezuela mengalir ke pasar internasional, termasuk Amerika, menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Namun hubungan ini berubah secara drastis ketika pemerintah Venezuela memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh atas industri minyaknya. Nasionalisasi sektor energi menjadi titik balik penting. Pemerintah Venezuela memilih untuk mengurangi peran perusahaan asing dan menempatkan sumber daya minyak sepenuhnya di bawah kendali negara. Langkah ini dipandang sebagai upaya merebut kedaulatan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Namun di sisi lain, kebijakan ini memicu ketegangan serius dengan negara-negara yang sebelumnya memiliki kepentingan besar, terutama Amerika Serikat. Bagi Amerika, minyak bukan sekadar komoditas dagang. Minyak adalah fondasi dari hampir seluruh sistem ekonomi dan militernya. Transportasi, industri, pembangkit listrik hingga sistem pertahanan modern sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Dalam konteks ini, akses terhadap sumber minyak besar selalu menjadi bagian penting dari strategi nasional Amerika Serikat. Venezuela dengan cadangan minyaknya yang sangat besar, otomatis menjadi salah satu titik fokus utama. Namun ketertarikan Amerika terhadap Venezuela tidak berhenti pada aspek teknis energi. Hubungan kedua negara semakin rumit ketika pemerintah Venezuela mulai membangun kedekatan dengan kekuatan-kekuatan global lain seperti Rusia, China, Iran, dan Kuba. Kerjasama ini mencakup bidang ekonomi, militer, dan diplomasi. Dari sudut pandang Washington, langkah tersebut mengubah posisi Venezuela dari sekadar produsen minyak menjadi negara yang dipandang sebagai tantangan strategis. Amerika melihat dunia melalui kacamata keseimbangan kekuatan. Setiap peningkatan pengaruh Rusia atau China di wilayah yang dekat secara geografis dengan Amerika dipandang sebagai ancaman jangka panjang. Venezuela, yang secara aktif menjalin hubungan dengan rival geopolitik Amerika, kemudian dianggap sebagai arena persaingan global, bukan hanya soal minyak, tetapi soal siapa yang memegang pengaruh di kawasan tersebut. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Amerika mulai melihat peran Venezuela bukan hanya sebagai negara yang berbeda pandangan, tetapi sebagai pihak yang secara aktif mendukung kepentingan lawan-lawan strategisnya. Dari perspektif Washington, situasi ini menciptakan resiko bahwa kekuatan lain dapat membangun pijakan kuat di wilayah yang secara historis dianggap sebagai zona pengaruh Amerika. Keyakinan ini berakar dari pandangan geopolitik lama yang menempatkan kawasan sekitar Amerika sebagai wilayah yang harus aman dari dominasi kekuatan asing. Selain faktor energi dan geopolitik, Amerika juga membangun narasi internal untuk membenarkan tekanan terhadap Venezuela. Pemerintah Venezuela dituduh sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika. Tuduhan-tuduhan ini mencakup keterlibatan dalam perdagangan narkotika internasional, jaringan kriminal lintas negara, serta pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tuduhan-tuduhan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menerapkan tekanan yang lebih keras. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah sanksi ekonomi. Awalnya sanksi ini diklaim bertujuan mendorong perubahan politik dan reformasi pemerintahan. Namun dalam praktiknya sanksi tersebut berdampak luas terhadap ekonomi Venezuela.
Sistem perbankan terganggu, akses ke pasar global dibatasi, dan industri minyak sebagai tulang punggung negara berkembang mengalami penurunan drastis. Ketika Venezuela tidak lagi mampu mengekspor minyak secara bebas atau mendapatkan dukungan finansial internasional, dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Produksi minyak menurun, pendapatan negara anjlok, dan krisis ekonomi semakin dalam. Inflasi melonjak, kesejahteraan masyarakat memburuk, dan stabilitas sosial terganggu. Situasi ini kemudian digunakan untuk memperkuat narasi bahwa Venezuela adalah negara gagal yang membutuhkan tekanan atau intervensi lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap Venezuela meningkat ke level yang lebih serius. Amerika melakukan berbagai langkah pengawasan dan operasi maritim, termasuk penyitaan kapal yang membawa minyak Venezuela dan pembatasan jalur distribusi energi di kawasan Karibia. Tujuannya jelas, memotong sumber pendapatan utama pemerintah Venezuela dan melemahkan posisi politik rezim yang berkuasa. Bagi sebagian pengamat, langkah-langkah ini bukan semata soal penegakan sanksi. Ada pandangan bahwa strategi tersebut merupakan upaya mengendalikan bagaimana minyak Venezuela diperdagangkan dan siapa yang berhak mengaksesnya. Dengan menguasai alur distribusi energi, Amerika dan sekutunya dapat memperoleh pengaruh besar terhadap harga minyak global dan dinamika energi di Amerika Latin. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. Konflik ini pada akhirnya mencerminkan pertarungan yang lebih besar. Di satu sisi, ada tatanan geopolitik lama yang dipimpin Amerika dan sekutunya. Di sisi lain, muncul kekuatan baru seperti China dan Rusia yang menawarkan alternatif kerjasama global. Venezuela menjadi salah satu medan persaingan utama antara dua pendekatan tersebut. Bukan hanya soal siapa yang membeli minyak, tetapi soal siapa yang menentukan arah masa depan hubungan internasional. Ketika semua tekanan ini digabungkan, sanksi ekonomi, tuduhan kriminal, tekanan politik hingga manuver geopolitik, jelas bahwa kisah Venezuela jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik dua negara. Bagi Amerika Serikat, keterlibatan di Venezuela merupakan bagian dari upaya mempertahankan pengaruh global, keamanan energi, dan posisi strategisnya di dunia. Sementara bagi Venezuela dan banyak negara lain, semua itu dipandang sebagai bentuk campur tangan dan ambisi untuk menguasai sumber daya yang sangat bernilai. Pada akhirnya, alasan Venezuela menjadi incaran Amerika tidak pernah berdiri pada satu faktor tunggal. Minyak memang menjadi pemicu utama, tetapi di balik itu terdapat kepentingan ekonomi, strategi geopolitik, keamanan nasional, dan perebutan pengaruh global. Semua elemen ini menyatu dalam satu cerita besar tentang bagaimana negara-negara kuat bersaing dan bagaimana sumber daya alam dapat menentukan nasib sebuah bangsa. Venezuela bukan sekadar negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Ia adalah simbol bagaimana kekayaan alam bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, minyak memberi potensi kemakmuran luar biasa. Di sisi lain, minyak pula yang menjadikan negara ini pusat konflik, tekanan, dan perebutan kepentingan global. Kisah Venezuela mengajarkan kita satu hal penting. Dalam dunia geopolitik, kekayaan bukan hanya soal apa yang dimiliki, tetapi siapa yang menginginkannya. Dan selama minyak masih menjadi darah bagi peradaban modern, Venezuela akan terus berada di tengah pusaran kepentingan dunia. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay que se queda. Sí.